Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita sehat dan semangat selalu. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Niti Hidayasani Puji Lestari SPD, pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Kesuma Margoyoso Pati. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 11 dengan materi khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, langsung saja kita simak pembahasan materi selengkapnya. Kali ini kita akan membahas mengenai materi khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelumnya saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai, yakni menganalisis pelaksanaan khutbah, tabligh, dan dakwah, menyajikan ketentuan khutbah, tabligh, dan dakwah. Tujuan daripada mempelajari khutbah, tabligh, dan dakwah yakni memiliki sikap responsif, kreatif, serta kerjasama dengan baik dan komunikatif, mampu mengimplementasikan khutbah, tabligh, dan dakwah dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan 4C, yakni kolaboratif, kritis, kreatif, dan komunikatif, literasi, dan hot dengan benar. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dasar kemampuannya, yakni kita semua sebagai seorang muslim diwajibkan untuk menyampaikan dakwah kepada siapa saja dan di mana saja, baik itu kepada orang tua kepada anaknya, teman kepada temannya. Di dalam surah Ali Imran ayat 110 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan umat manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kitab beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasih. Dari ayat tersebut, di dalam surah Ali Imran ayat 110 itu, kita diwajibkan untuk menebarkan kebaikan kepada siapa saja, di mana saja kita berada. Syarat khutbah Jumat. Yang pertama, dimulai sesudah masuk waktu duhur. Kemudian khotib hendaknya berdiri jika mampu. Khotib duduk sebentar antara khutbah 1 dan khutbah kedua. Suara khotib harus dapat didengar jamaah. Khotib harus suci dari hadas dan najis. Khotib harus menutup auratnya. Yang terakhir, tertib. Rukun khutbah. Adapun rukun khutbah yakni membaca puji-pujian hamdalah, membaca syahadatain, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat tentang takwa, membaca ayat Al-Quran dengan salah satu khutbah, mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Tabligh. Tabligh berasal dari kata balagha yubalighu tablighun, yang berarti menyampaikan. Sedangkan menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Dakwah. Kata dakwah merupakan masdar dari kata kerja da'a, yad'u, yang berarti seruan, panggilan, ajakan. Sedangkan menurut istilah, dakwah ialah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak,
dan memanggil orang atau kelompok orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran akidah atau keyakinan, syariah atau hukum, dan akhlak Islam. Adapun metode berdakwah menurut Surah An-Nahl ayat 125, yakni bil hikmah atau kebijaksanaan, artinya dengan cara jelas dan tegas sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kemudian mau'izah hasanah, artinya berdakwah dengan nasihat yang baik. Maksudnya dengan menyenangkan hati, tidak menyakitkan dan tidak memaksakan, tetapi dengan cara persuasif, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada orang untuk berpikir dan menentukan sendiri. Kemudian yang terakhir ada mujadalah atau diskusi, yakni berdakwah dengan saling tukar pikiran dan informasi. Cara ini biasanya dilakukan kepada orang yang mempunyai kemampuan berpikir kritis dan logis. Anak-anakku, dari penjelasan Ibu tadi mengenai pengertian khotbah, tabligh, dan dakwah, kita dapat memahami bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mengajak orang lain kepada kebaikan. Tidak harus menjadi baik sempurna untuk mengajak orang lain berbuat baik. Justru ajakan kebaikan kita akan jadi motivasi untuk kalian agar terus memperbaiki diri. Banyak cara agar orang lain termotivasi untuk selalu berbuat baik. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa cara terbaik dalam berdakwah adalah bil hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah. Bil hikmah atau kebijaksanaan artinya dengan cara yang jelas dan tegas namun penuh kebijaksanaan, sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Ada juga mau'izah hasanah, artinya berdakwah dengan nasihat yang baik, maksudnya dengan menyenangkan hati, tidak menyakitkan dan tidak memaksakan, tetapi dengan cara persuasif, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada orang untuk berpikir dan menentukan sendiri. Ada juga mujadalah atau diskusi, yakni berdakwah dengan saling tukar pikiran dan informasi. Cara ini biasanya dilakukan kepada orang yang mempunyai kemampuan berpikir kritis dan logis. Bil hikmah, berdakwah dengan kebijaksanaan merupakan salah satu cara yang dipakai Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam, sehingga nikmat Islam itu bisa kita rasakan hingga saat ini dan sampai hari kiamat nanti. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, maka cara berdakwah dengan kekerasan bukanlah cara yang tepat dalam menyebarkan agama Islam. Berdakwah bil hikmah akan sangat mengena di hati orang yang didakwai. Mengapa? Karena orang akan lebih suka jika diajak menuju kebaikan dengan cara yang lembut, dengan diberikan contoh langsung, tidak hanya menyuruh, diberi pengertian mengenai manfaat dan akibatnya. Contoh, Bapak Ibu guru atau bahkan orang tua di rumah tidak hanya menyuruh kalian untuk sholat 5 waktu, tapi juga harus memberi contoh. Kemudian kita harus menjelaskan dengan baik bahwa sholat 5 waktu adalah tiang agama. Perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan langsung kepada Nabi Muhammad ketika berisra Mi'raj. Dan amalan utama yang berat timbangan pahalanya serta menjadi penentu baik atau tidaknya amalan lain adalah sholat kita. Contoh lain tentang dakwah bil hikmah seperti maulidan atau dengan seni seperti yang dilakukan Sunan Kalijaga dan masih banyak lainnya. Selanjutnya yang kedua yakni
dakwah dengan mau'izatul hasanah. Apa itu dakwah dengan mau'izatul hasanah? Dakwah dengan mau'izatul hasanah berarti kita harus berbicara dengan pilihan kata yang baik untuk mengajak orang lain ke jalan Allah. Tidak dengan kata-kata kasar, cacian, makian, atau dengan kata-kata yang kotor. Juga tidak menjelek-jelekkan orang lain, apalagi sampai memprovokasi. Banyak dai atau ustadz yang kalau kita dengarkan ceramahnya, hati kita jadi sejuk. Misal saja A'agim, Habib Syekh, Gus Mus, Gus Bahak, Profesor Hurais Shihab, dan banyak lagi. Yang ketiga atau yang terakhir adalah mujadalah. Mujadalah adalah cara berdakwah dengan membuka ruang diskusi. Orang yang kita dakwahi, kita ajak diskusi, kita ajak tukar informasi, kita buka cara pemikirannya, kita ajak melihat satu masalah dari sisi keilmuan. Betapa banyak orang yang masuk Islam atau kembali ke jalan kebenaran justru dari forum-forum diskusi seperti ini. Anak-anakku semua, demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai khotbah, tabligh dan dakwah serta cara-caranya. Ibu berpesan agar kalian terus menyebarkan kebaikan, mungkin mulai dari memposting yang baik dan yang bermanfaat di media sosial kalian, ataupun bisa melalui story WA kalian. Jangan pernah bosan untuk selalu berbuat baik dan menebar kebaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat dalam belajar dan beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.